Halo, Sobat Pahit. Kita ketemu di edisi perdana Kopi Pahit yang akan mengupas beberapa hal, banyak hal sebenarnya. Dan kali ini kami mengupas soal fotografi. Nah, selama ini yang kita kenal fotografi itu kan kebanyakan fotografer profesional yang memakai kamera DSLR yang gede-gede itu ya. Tapi pada perkembangannya saat ini orang-orang kebanyakan netizen itu kan punyanya adalah HP. Nah, di HP ini ada kamera dan kebanyakan ya, tidak semuanya itu belum memahami fungsi-fungsi dari kamera yang ada di HP kita. Padahal itu sudah pegangan kita sehari-hari. Nah, kali ini saya mendatangkan tamu, namanya Mas Desi Suryanto. Ya, beliau tergabung di Pewarta Foto Indonesia, salah satu organisasi fotografer Indonesia yang di bawah Dewan Pers ya, Mas Desi. Dan Mas Desi saat ini juga bekerja di Harian Jogja. Nah, tanpa berpanjang-panjang, mungkin Mas Desi bisa menjelaskan atau paling tidak memberikan sedikit, bukan ilmu lah, ini kita sharing aja ya Mas Desi ya, sharing kepada Sobat Pahit bagaimana sih sebenarnya kita memaksimalkan kamera yang ada di HP kita masing-masing yang selama ini kita pegang, kita bawa kemana-mana, bahkan kalau kita pun ke kamar mandi kata kita bawa. Ya, betul. Monggo Mas Desi. Ya, terima kasih Mas Iwa. Sebenarnya handphone ini dahsyat banget ya. Apapun sekarang ada di genggaman, termasuk salah satunya kamera ada di dalam handphone. Nah, cuman masyarakat memang belum mengoptimalkan apa yang ada di handphone ini, terutama di sektor kameranya ya. Bahkan kalau teman-teman jurnalis gitu, saat ini seringkali memproduksi foto beritanya itu justru pakai handphone gitu untuk ngejar kecepatan. Mau foto mau video itu sekarang udah nggak lagi nuntut kualitinya kurang baik. Hampir semua kamera handphone saat ini kualitinya sudah baik. Sebentar, sebelum Mas Desi melanjutkan ini ya penjelasannya itu, apakah si pemegang HP itu harus memiliki dasar-dasar fotografi, Mas? Sebenarnya ada dua macam tipikal orang yang bisa membuat gambar baik gitu. Tuh ada dua tipikal. Satu diberikan gift oleh Tuhan, bahwa kalau gifted, apapun yang dia lihat itu pasti udah bagus. Yang kedua orang yang mau belajar. Benar. Yang mau belajar ini ya kita harus paham tentang bagaimana caranya membuat gambar itu baik gitu. Salah satunya misalkan kita harus kenal komposisi. Yang kedua kita kenal pencahayaan. Dan sebenarnya di handphone ini walaupun menunya sederhana, kita bisa mengoptimalkan fungsi handphone itu. Yang paling pertama nih, kalau misalkan kita buka menu di kamera gitu apakah Sobat Pahit pada kenal bahwa di settingan kualitas handphonenya sudah disetting dengan kualitas paling tinggi? Kebanyakan mereka ya sudah dari pabrik dapatnya segitu, nggak pernah diutak-utik. Settingan pabrik itu ya yang dia pakai ya? Padahal sebenarnya misalkan nih kualitas dari handphone itu bisa kita pilih yang paling tinggi atau paling kecil. Misalkan fine, bahasanya pakai fine, bahasanya pakai large dan sebagainya. Ibaratnya gini, kalau kita motret sudah kualitasnya paling baik, itu ibarat kita punya baju itu udah gede dulu. Baju gede itu kalau misalkan kita pakai, wah kegedean nih, bisa kita kecilin. Tapi kalau fotonya udah kecil, mau kita gedein nggak bakalan bisa. Fotonya udah kecil nih, mau kita olor-olor ya namanya istilah di masyarakat, wah pecah gambarnya, raiso dicetak kayak gitu. Misalkan kayak gitu. Nah, itu satu, pilih kualitas
kualitas gambar yang paling tinggi. Pilih yang fine, pilih yang large, pilih yang ultra fine dan sebagainya. Bahasa masing-masing handphone beda-beda. Nah, terus yang kedua lagi kalau soal komposisi kualitas sudah ya. Terus lanjut ke arah pencahayaan. Pencahayaan itu di handphone kita ya sudah kita ngadepin ke objeknya, ngadepin ke subjeknya, ya sudah kita potret, udah nggak kita apa-apain gitu, asal kita jepret aja. Udah masuk di dalam frame, dijepret. Nah, padahal kita bisa melakukan koreksi pencahayaan terhadap apa yang kita potret. Seringkali kita mendapati foto itu sudah wah ini hasilnya keterangan. Padangan nih Mas. Padangan overexpose gitu kalau bahasa teknisnya ya. Nah, sementara ada lagi foto yang wah ini peteng banget nih ketok gambare. Padahal di handphone kita bisa lihat kalau kita misalkan ngadepin ke satu gambar gitu. Kita bisa biasanya kalau kita udah memfokuskan ada gambar matahari di samping kanan atau kirinya, terus itu bisa digerakin ke atas ke bawah. Nah, kalau kita gerakin ke atas tentu nanti membuat gambar itu semakin terang. Bahasa awamnya seperti itu. Kalau kita gerakin ke bawah akan semakin gelap. Nah, kita harus tahu teman-teman Sobat Pahit bahwa kamera itu sebenarnya tidak mengukur cahaya itu secara benar. Gampangnya seperti itu. Dia menganalogikan semua warna, semua benda itu menjadi 80% grey atau 18% abu-abu. Bahasa awamnya gimana Mas? Mau warnanya coklat, mau putih, dianggap semuanya abu-abu 18%. Gitu. Makanya kalau kita motret misalkan cangkirnya putih, kita nggak bakalan dapat cangkirnya putih. Pasti akan ada abu-abu sedikit. Kalau motret batu kali yang hitam, kita nggak akan dapat batu kali yang hitam. Dapatnya batu kali yang agak keabu-abuan muda. Nah, itu karena konsepsi awalnya metering dari kamera itu semua pakai prinsip 18% abu-abu. Gitu. Semua benda dianggap warnanya 18% abu-abu. Itu tuh, perhatiin tuh. Makanya kalau kita motret kadang-kala bener, kadang-kala salah. Kaget juga ya mereka itu loh. Ini wis bener apik saiki ora gitu ya. Ternyata ada beberapa hal yang harus dilakukan ya Mas Desi ya. Nah, tips dari Mas Desi gimana? Satu tadi, kalau kita udah menyangkut sama koreksi pencahayaan, maka apa yang ada di pikiran kita itu harus mendikte kamera. Apa yang ada di dalam otak kita itu harus mendikte kamera. Jangan sampai kita yang didikte sama kamera nih. Misalkan aku pengen cangkirnya warnanya putih gitu. Kalau aku lihat di sini fotonya belum putih, maka harus dinaikin tuh cahayanya, pencahayaannya. Kita geser mataharinya ke atas. Kalau logo matahari itu ya. Kalau misalkan wah ini terlalu putih, kita turunin. Dan itu apa yang terjadi di kamera bisa kita lihat sebenarnya perubahannya seperti apa. Kalau sudah ada kadang-kala di handphone ada fitur locknya, exposure locknya, ada gambar gembok. Nah, gemboknya dikunci. Kalau sudah ya kita potret aja. Kayak gitu. Itu secara pencahayaan masih. Gitu. Jadi sebenarnya semua orang itu dilahirkan, terutama yang pegang HP itu ya, dilahirkan sebagai seorang fotografer ya, dalam tanda kutip ya. Cuman orang-orang yang punya HP itu belum tahu betul sebenarnya bagaimana tadi seperti Mas Desi bilang ngopeni atau settingan teknisnya itu belum paham betul ya. Jadi kalau selama ini misalnya kan ada yang bilang HP kentang, HP yang logo buah itu. Nah, itu kalau menurut Mas Desi sebenarnya perlu ada perbedaan seperti itu enggak sih? Kadang kan orang-orang atau netizen lah terutama yang hobi ini posting di medsos ya. Wah, itu aku tak tuku HP sing merek gambar buah gitu. Semoga di endorse ya nanti. Nah, itu kalau menurut Mas Desi gimana untuk ini masalah
merek atau Ya. masalah di harga dan sebagainya. Oke, perang teknologi tentu nggak bisa kita tampik ya. Oke. Kehadiran teknologi dengan kualitas yang jauh lebih baik pasti akan berimbas pada harga yang lebih tinggi tentunya. Nah, namun sekarang ini handphone yang dianggap paling bawah pun untuk membuat foto yang cukup bagus itu sudah cukup asal kita bisa mengoptimalkan dengan lebih baik tadi. Salah satu caranya ya dengan kita belajar mengenai pencahayaan itu seperti apa. Jangan melulu harus manut kepada kamera, tapi kita yang harus mendikte kamera untuk bekerja sesuai sama keinginan kita. Karena memang bagaimanapun kalau kita memotret itu kan sebenarnya kan melukis dengan cahaya, toh Mas. Betul. Nah, kita handphone yang bagus, handphone yang kualitinya bagus, tentu harganya akan semakin mahal. Betul. Cuman bagaimana apa yang kita punya itu kita manfaatkan lebih optimal saja sih. Bahkan ini kalau misalkan kita lihat saat ini, kebetulan saya beberapa kali mengisi workshop dengan pelaku UMKM yang dia notabene memotret itu tidak menggunakan jasa fotografer, tapi dipotret sendiri, maka teman-teman ini harus memanfaatkan handphonenya jauh lebih baik gitu ya. Dan misalkan aplikasi-aplikasi mau hijau, mau oranye dan sebagainya, ternyata mereka tidak membutuhkan kualitas handphone yang benar-benar bagus, karena foto yang diupload juga nanti akan dikecilkan gitu. Betul, ada kompresi ya. Iya, nggak perlu gede-gede kok gitu. Jadi handphone yang ibaratnya 1 jutaan pun sekarang udah mampu gitulah. Kayak gitu. Jadi menurut saya jangan pesimis dengan handphone yang kalian punya dicacat orang sebagai handphone kentang gitu. Tuh, masalah sih. Gitu Mas Pait itu ya. Jadi nggak perlu malu lah ketika kita punya handphone yang dikatakan handphone kentang. Itu belum tentu juga yang punya handphone dengan harga yang sangat mahal dan itu bisa menghasilkan foto yang bagus juga kan, Mas. Betul. Tergantung orangnya yang motret kan. Iya kan. Sambil minum ya. Oh ya, silakan Mas. Saya malah lali nawani. Monggo Mas. Ini tamunya kurang ajar ini. Enggak apa-apa. Saya malah ngombe dhewe iki mau. Harusnya kan saya nawani Mas Desi. Wah, pahit tenan ini. Pahit tenan. Sesuai dengan kopi pahit. Betul. Ya, karena memang seharusnya memang kita sudah mengurangi gula-gulaan, Mas. Betul. Ini Mas Desi, ada sebagian orang yang mengatakan kalau memotret dengan kamera analog, DSLR gitu ya, itu akan lebih baik dibandingkan dengan kamera HP. Kalau menurut Mas Desi gimana? Itu apakah pandangan seperti itu benar atau perlu dikoreksi? Ya, paradigma mengenai analog, digital, mana yang lebih baik, tentunya sudah tidak lagi bahan diskusi yang perlu kita perdebatkan ya. Mereka punya sisi positif dan negatif masing-masing. Teknologi analog tentu saat ini kita susah memprosesnya. Bahannya susah, harganya jauh lebih mahal. Sementara digital menawarkan kemurahan, kepraktisan dan sebagainya. Tentu mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sehingga apapun yang kita punya aja lah sekarang kita manfaatin. Menurut saya seperti itu. Ini Mas, kalau kita mau motret kan kadang misalnya motret konser gitu ya. Itu cara kan itu ada momen-momen tertentu yang menarik untuk difoto. Nah, ini kebetulan yang kita pegang itu apa ya? Kamera di HP gitu. Itu ada tips khusus nggak dari Mas Desi? Mungkin ya nggak cuman foto panggung ya. Mungkin foto sport atau apa gitu. Oke, kalau mungkin di era 90-an kita lihat konser itu pasti nggak ada yang bawa handphone gitu. Sekarang begitu artisnya menyanyikan lagu sesuatu yang menurut hatinya pas gitu, langsung angkat handphone semua. Betul. Dan itu entah apa yang dilakukan, entah itu foto, entah itu video, hampir semua penonton rata-rata sekarang melakukan itu. Nah,
perlu dicatat bahwa di pertunjukan, di konser itu kita sangat sensitif terhadap cahaya, lightingnya begitu beragam, dan kalau kita misalkan mau mengoptimalkan handphone itu, maka ya kita harus tadi ngakali pencahayaan supaya pas. Kalau misalkan kita lihat artisnya di lensa handphone kita itu masih terlalu gelap, ya kita koreksi, kita naikin exposure-nya. Kalau kurang, kalau misalkan dirasa terlalu bright gitu, terlalu terang, ya kita kurangin saja. Itu, dan habis itu kita lock di situ, kita kunci di situ supaya nggak berubah-ubah. Ibaratnya seperti itu. Pasti kita menginginkan gambar yang minimal warnanya enak dilihat, maka kita harus stabil dalam exposure-nya, karena handphone itu ketika kita nggak lock exposure-nya, dia akan ngikutin irama dari lightingnya, sehingga kalau pas terang dia nanti akan mengkoreksi terang banget, begitu redup handphonenya nggak segera bisa merespon untuk redup. Itu makanya pentingnya kita mengunci exposure-nya di saat kita motret atau bikin video saat konser. Pembicaraan semakin menarik, tapi ini kita jeda dulu ya. Kita jeda dulu. Akan ada iklan yang lewat nih. Wah. Kita jeda dulu, insya Allah. Oke, kita jeda dulu Sobat Pahit. Nanti kita teruskan obrolan dengan Mas Desi, ngulik kamera handphone dengan baik. Oke? Ya, kembali kita berjumpa di Kopi Pahit. Ini masih bersama Mas Desi. Mas Desi, tadi kita sudah banyak ngomongin soal bagaimana teknik memanfaatkan kamera handphone ya Mas. Nah, ini Mas, saya juga pengen tanya, itu kan kalau kita buka kamera di handphone, itu banyak Mas menu-menu tuh. Nah, kalau kita buka kan biasanya kan itu udah settingan dari pabriknya tuh, ya kan. Biasanya kan otomatis jebret gitu kan. Dan kebanyakan netizen kan ya wes nganggo kuwi wae. Gampangnya gitu kan. Betul. Nah, sebenarnya ada beberapa fungsi atau kegunaan-kegunaan yang lebih banyak dan bisa dikembangkan sendiri di menu-menu yang lain. Mas Desi bisa menjelaskan mungkin? Oke, Mas. Sebenarnya kalau kita lihat handphone di menu kameranya ada menu Pro. Macam-macam ya. Walaupun tidak semua handphone punya ya. Benar. Ada menu Pro. Namun itu ibaratnya kita juga belajar fotografi secara benar. Di menu Pro itu ada diafragma, ada speed, ada ISO. Sehingga kita harus memahami 3 unsur itu. Itu kan merepotkan nih bagi pengguna. Makanya handphone kalau kita mau praktis-praktisan sudah ngikut di menu handphone tadi ya. Minimal tadi kita ubah resolusinya jadi yang paling gede. Terus yang kedua kita ngakali pencahayaannya. Terus sebenarnya ada satu lagi yang bikin foto itu akan bagus atau tidak dilihat adalah komposisinya. Sebenarnya selain masalah teknis-teknis tadi, ada satu lagi yang harus kita tahu, itu adalah komposisi. Bagaimana menempatkan objek-objek yang kita potret itu lebih baik. Misalnya cangkir ini, cangkir kopi ini. Ya, selama ini kalau kita motret kopi gitu ya. Kopi di tengah meja kayak gini. Itu ya rata-rata kita potret kan di tengah-tengah, Mas. Iya, betul. Ini udah defaultnya mata gitu ya kayak ya. Iya, benar. Itu yang tengah-tengah wis aman difoto, wis di tengah aman. Tapi ternyata walaupun yang di tengah tadi nggak salah. Ternyata di salah satu aturan komposisi ada namanya aturannya sepertiga bidang.
Ya, atau the rule of third, ya. ternyata dimunculkan di menu handphone. Oke, ada juga ya. Ada alat bantu yang selama ini kita nggak tahu ada garis jumlahnya 3, Betul. 2 Ya. mendatar dan 2 vertikal. Itu ternyata membagi bidang handphone menjadi 9. Itu untuk memunculkan itu caranya gimana? Dengan memunculkan grid itu ya kalau masalah? Ya, biasanya di menu handphone sebutannya grid. Tinggal kita on, off gitu. Ya, kalau di on-in ya berarti akan muncul. Ya. Kalau off ya akan nggak ada kayak gitu. Nah, untuk menempatkan objek supaya menarik itu ternyata tidak hanya di tengah-tengah, tapi bisa di antara perpotongan garis horizontal dan vertikalnya. Tadi ya. Jadi nggak harus di tengah, bisa ke atas sedikit atau terlalu bawah sedikit. Bisa juga ke kanan sedikit atau ke kiri sedikit. Jadi tidak melulu di tengah-tengah. Ini anggapan sederhana sebenarnya. Ada semacam gotak-gatik-gatuk gitu. Ngopo kok neng tengah kuwi di potret di tengah itu ya menarik, tapi kok ya sudah seperti itu. Kayak hambar gitu. Tapi kenapa kok kita potret dengan cara agak di pinggir, dia jauh lebih menarik. Gotak-gatik-gatuknya itu adalah yang lihat siapa toh? Oh, yang lihat ternyata manusia gitu. Nah, manusia itu matanya 2 ke kiri dan kanan ya. Maka yang agak ke kanan sama yang agak ke kiri itu tentu lebih menarik. Nah, itu konsepsinya. Ibaratnya kayak ngono kuwi. Dadi apa sing didelok mata tengen ya pasti akan dilirik mata tengen luwih ketimbang sing neng kiri kayak gitu. Nah, dan ternyata ketika kita aplikasikan itu ternyata juga memang memenuhi syarat tadi bahwa komposisi fotografi salah satunya adalah menempatkan objek yang menarik di sepertiga kanan, kiri, atas atau bawah. Tuh, Sobat Pahit. Pesannya dari Mas Desi ini cukup menarik kan. Jadi perlu dipraktekkan juga ya teman-teman Sobat Pahit ya. Iya, sebenarnya ilmu sih ini. Kalau di kuliah kuliah diisi ada 18 macam teori komposisi. Minimal kita belajar itu. Jangan-jangan 3 SKS nih tadi. 3 SKS. Betul Mas, itu salah satu komposisi yang misal kita bisa terapkan dalam memotret kita sehari-hari, foto kita cenderung akan lebih menarik, lebih estetik kalau bahasa anak-anak sekarang kayak gitu. Jadi nggak melulu objek itu ditempatkan di tengah-tengah. Benar sih. Boleh kok ke pinggir, boleh kok agak minggir kiri, pinggir kanan. Toh kalau misalkan saran-saran di postingan gitu, kadang-kala ojo kiri, supaya tulisan nanti di story itu tulisan nama kita nggak nutupi objeknya, atau misalkan nggak nutupi bagian komen-komen dan sebagainya. Karena itu kaitannya sudah sama medsos itu benar. Kayak gitu sih Mas. Oke. Terus inilah yang perlu saya tanyakan dan mungkin juga Sobat Pahit itu juga pengen tahu. Ini kalau misalnya kita pengen motret orang ya, pengen memotret model atau teman kita gitu deh. Itu paling baik misalnya kita pengen latar belakangnya bokeh. Nah, blur gitu kan. Kan kebanyakan kayak gitu tuh. Nah, ada nggak tips dari Mas Desi untuk setting di kamera HP itu? Waduh, bokeh neng handphone ini lah ya. Itu pernah harus pakai yang simbol tadi toh, buah-buahan tadi. Enggak. Ternyata sebenarnya ada dengerin nih. Ada konsepsi lensa nih. Konsepsi lensa di mana kalau kita pengen memotret orang dengan latar belakang jauh lebih blur, maka kita harus menempatkan objek tersebut semakin dekat dengan kameranya dan memperjauh dengan backgroundnya. Karena fokus di dalam kamera itu sepertiga di depan, 2/3-nya ke belakang. Kalau latar belakangnya itu deket banget, ya mau kita potret dengan kamera apapun ya tetap tajam. Iya benar. Backgroundnya. Jadi memang harus kalau kita sudah biasa ya namanya point of view depth of field seperti itu. Itu kan apakah juga berlaku di kamera HP? Kalau di handphone Sobat Pahit punya menu Pro, bisa memilih diafragma yang angkanya kecil-kecil.
Oke. Nah, diafragma yang kecil itu justru lubangnya gede. Kalau di angka kecil dan besar itu seperti apa, Mas? Ini mungkin kalau kita mungkin tahu ya. Tapi kan Sobat Pahit kan mungkin belum tahu tuh angkanya yang di mana, seberapa. Monggo, Mas. Oke, di handphone kadangkala kita ketemu, tapi ini yang mode Pro itu ya. Yang di mode Pro kita ketemu angka 28. Nah, ketemu angka 4, 56, terus 8, 16, 22 dan sebagainya. Yang disebut diafragmanya gede itu justru angkanya kecil-kecil. 28, 3,5, 4, pokoknya di bawah 5,6. Itu adalah angka-angka kecil, cuman diafragmanya gede. Kayak gitu. Jadi semakin angkanya itu kecil, lubangnya semakin besar, maka akan membuat bokeh itu semakin bokeh. Itu kalau ada settingannya Pro. Kalau nggak ada ya tadi diakali. Kita punya akal kok. Kita akali. Kita potret semakin deket dengan objek. Wah, Mas sing tak potret ning dhuwur meja ya diangkat. Kalau misalkan kita butuh background yang blur, diangkat. Misalkan ada tanaman tuh di luar, kita angkat jarak dengan tanaman 2 meter, sementara kita motret cuma 30 cm. Maka yang 2 meter itu akan lebih blur kan. Apalagi kita kasih background stadion Maguharjo gitu. Jauh banget ya. Kayak gitu. Ibaratnya gitu. Semakin jauh backgroundnya, maka akan semakin blur hasilnya. Mas, gitu. Kadang kita kan kalau motret itu tidak hanya siang hari ya. Nah, cahaya terang gitu kan. Kalau itu kan mungkin aman lah dengan kamera di HP kita. Nah, Mas, kadang kan kita sok-sok pengen motret pas bengi. Gitu. Ada tips nggak, Mas, dari Mas Desi agar memaksimalkan kamera di handphone kita biar bisa menangkap cahaya banyak ketika malam hari? Handphone itu kan gampangannya semuanya serba otomatis gitu. Serba otomatis. Walaupun malam kadang-kala dia juga akan berpikir bahwa itu malam, bahwa itu gelap. Sehingga kalau misalkan teman-teman kadang gambarnya itu jadi burik, jadi grainy atau bintik-bintiknya terlalu kasar, noise-nya tinggi itu si kamera dia berpikir bahwa ini aku harus ningkatin ISO nih. Sehingga biar menangkap objek yang gelap ini aku harus menaikkan ISO, padahal aku nggak pengen, si fotografernya aku nggak pengen tuh gambarnya nanti burik. Nah, makanya menu manual atau menu pro tadi dibutuhkan sehingga kita bisa mendikte asanya tetap kecil. Motretnya pasti akan berkonsekuensi motretnya lama. Artinya tangan kita harus kuat, steady ya. Harus steady. Kalau nggak punya steady tangan yang kuat ya kita pakai tripod, pakai monopod dan lain-lain. Template ke tembok. Nah, artinya kita butuh exposure yang lama. Nah, kalau kita pengen mempertahankan gambar yang relatif tidak grainy tadi. Terus yang kedua, kita membuka diafragma dengan jauh lebih besar tadi. Salah satunya itu. Yang ketiga, kita memang harus mengupgrade kameranya. Kalau pengen lebih tinggi. Satu, mungkin handphonenya yang harus diupgrade atau kita pindah ke kamera yang lebih profesional lagi. Saya itu pernah ngobrol-ngobrol sama salah seorang dia itu suka jalan malam ke Merapi untuk motret lava itu, Mas. Nah, itu dia bawanya HP. Jadi ketika sudah menjelang pagi, meskipun cahayanya udah agak banyak, cuman kan masih agak gelap. Nah, dia itu caranya dengan mode night, Mas. Mode malam. Tapi dia pesan sama si objek. Menangnya rodok suwe ya. Diamnya agak lama. Nah, cuman tadi ya, Mas, harus steady tadi ya, Mas. Iya, betul. Rata-rata misalkan tadi dicontohkan seorang fotografer yang memotret lava pijar gitu dengan handphone, dan ada orangnya, kamera itu menangkap sesuatu yang benar-benar berhenti, ibaratnya gitu. Kalau bergerak ya saat dia melakukan exposure pasti akan goyang-goyang. Makanya berpesan kepada orang yang akan bergerak supaya menengosik.
Ini kan konsep fotografi jadul sebenarnya. Iya. Karena teknologi jadul belum bisa menangkap sesuatu yang cepat. Iya. Nah, kalau siang nggak apa-apa ya. Sekarang handphone itu masih dianggap jadul di kamera analog zaman dulu. Kayak gitu. Nah, sekarang kalau kita gunakan DSLR dan sebagainya, tentu dengan teknologi ASA yang semakin tinggi, diafragma yang bisa lensanya semakin besar, tentu kita tidak lagi membutuhkan orang-orang yang meneng ya beberapa detik. Itu kan betul. Kenapa foto-foto orang zaman dulu pada mencucu itu kon ngampet itu. Kon meneng sodok suwe. Betul. Iya. Nah, artinya ya kita harus punya treatment kepada betul apa yang dilakukan si fotografer tadi. Tolong diam sejenak untuk membuat foto yang lebih estetis tadi. Bahkan ada ini lagi yang mungkin agak lucu dulu. Jadi ketika motret malam gitu ya, biar kelihatan itu yang orang-orang yang difoto mungkin agak banyak gitu ya. Itu menyalakan center ini HP mereka terus diarahin ke muka. Itu gimana tuh kalau menurut Pak Desi? Bener. Sebenarnya memanfaatkan sumber cahaya buatan yang ada di sekitar kita itu jadi konsepsi untuk menambah cahaya. Ibaratnya kita sekarang lagi podcastan nih kayak gini, ruangannya agak gelap ya kita tambah pakai lampu. Nah kebetulan kalau di alam nggak ada lampu yang kita bawa ya handphone gitu. Nah kalau di fotografi ada teknik namanya open flash. Dimana kalau kita memotret, flash ini tidak lagi nempel di atas kamera, tapi kita bawa keluar. Kita bisa jepretin di satu tempat tertentu yang relatif lebih gelap. Dan itu hingga saat ini dipakai. Misalkan kita motret interior nih, ada kolong-kolong yang jauh lebih gelap dari tempat ruangannya. Ada kolong meja, ada mungkin tempat yang jepit-jepit. Ya itu kita bisa manfaatin flash dengan teknik open flash. Itu kita bisa motretin yang memberikan cahaya tambahan kepada tempat yang gelap sehingga eksposurnya jadi lebih benar. Iya. Kayak gitu. Menarik sekali. Ini kita kalau ngomong ini bisa berhari-hari nih, Mas. Telung dino, Mas. Oke, Mas. Ini mungkin closing dari Mas Desi. Pesan-pesan buat Sobat Pahit memanfaatkan HP mereka, terutama kameranya. Oke, Sobat Pahit. Jadi handphone itu memang teknologi yang saat ini sangat membantu kita dalam berbagai macam hal untuk mendokumentasikan kegiatan sehari-hari, bahkan untuk bisnis, menunjang perekonomian dan sebagainya. Teknologinya sudah sangat maju sehingga kualitas ataupun kualitas gambar itu sudah jauh lebih baik. Maka dari itu manfaatkan saja. Yang perlu di-upgrade tidak lagi handphonenya, tapi yang kita upgrade adalah mindset kita. Kita mau belajar tentang tekniknya, tentang bagaimana membuat foto itu jauh lebih baik. Semua itu bisa kita dapatkan dari berbagai macam sumber. Guru saat ini banyak. Dari YouTube, dari medsos, dari semua bisa mengajarkan hal-hal baik. Kita tinggal pilih aja hal-hal baik itu. Untuk itu manfaatkan handphone sebaik-baiknya sehingga manfaat itu bisa balik lagi ke kita. Betul. Itu aja sih. Oke, makasih Mas Desi. Sobat Pahit, jadi ini banyak ilmu yang kita dapat dari Mas Desi untuk memanfaatkan lensa kamera yang ada di handphone kita, apapun mereknya ya Mas Desi ya. Oke. Dan nanti kita akan berbicara atau mengupas tentang fotografi yang lain lagi yang di podcast ini, yang pasti akan bermanfaat lah untuk Sobat Pahit. Amin. Baik, Sobat Pahit, kayaknya sudah cukup kita mengupas soal fotografi handphone ini. Dan tak lupa kami di sini mengucapkan terima kasih kepada lokasi ini. Lokasi ini ada di Omah Cemara, Sego Pecel Bluro. Jadi memang kalau mau makan siang atau apa cocok Mas di sini. Iya, hidangannya enak, tempatnya instagramable. Iya, betul. Deket Jalan Gede. Betul. Oke, sampai sekian dulu Sobat Pahit.
Sampai jumpa lagi dengan podcast lain dan topik-topik yang menarik lainnya. Terima kasih. Bye.